Halo Bres, Niki napa namanya? ini kita menuju jalan ke desa Penari yang di viral-viralkan. Sebetulnya desa Penari itu tidak ada, itu hanya ilusi. Dan pada waktu itu para mahasiswa KKN dibawa ke alam goib. Itu jalan keliling desa. Ini tak nari mbak, ini tak Iya, nari. iya, tapi dia jalan sendiri. Oh, Dalam keadaan tidak sadar. Ceritanya gini, ada KKN 2008-2009 dari Surabaya sampai di sini, ada dua sejoli dari yang lain itu menikmati sehingga, tapi tidak di sini melakukannya, di luar sini melakukan apa? hubungan Hubungan. asmara. Itulah mulanya masuk dimensi lain, Nggih, masuk ke dimensi lain. disuguhi makanan, dijamu, Nggih. ngobrol-ngobrol, tanya jawab. Inilah namanya desa penari. Oh iya. Setelah dibuka itu kepala kerak, pingsanlah si laki-lakinya, kemudian dicarikan obat di sini, sakit nggak sembuh, dibawa pulang ke Surabaya dan meninggal. Nggih, sampai meninggal. Selanjutnya ceweknya juga dalam waktu sedikit, 1 bulan kemudian ada informasi katanya juga meninggal. Cerita KKN di Desa Penari disebut berasal dari kisah nyata yang terjadi di sekitar tahun 1998. Kisah berkisar soal 6 mahasiswa yang mengikuti kuliah kerja nyata di suatu desa terpencil yang memiliki legenda urban berupa tempat keramat yang tidak boleh dimasuki manusia. Di film tersebut, Badara Wihi adalah ratu penguasa lokasi keramat yang ada di desa KKN dilaksanakan. Kula nuwun sik, Bres. Iki mung koyo ana sing bisiki aku kongkon kula nuwun. Nah, iki assalamualaikum. Wana wisata Rawa Bayu. Assalamualaikum, Bu. Langsung Bres. Suasananya kayak yang lain ngono ya, Bres ya. Sampeyan ngrasakno apa gak? Loh, ya kula nuwun, Mbah, putune lewat nggih, nun sewu, Mbah. Badara Wuhi digambarkan sebagai siluman ular yang sangat cantik dan merupakan penari dan pemilik sinden atau tempat mandi para penari yang berada di tempat keramat itu. Namun sepasang mahasiswa peserta KKN melanggar aturan yang ditetapkan di desa tersebut sehingga mengundang amarah serta kutukan Badara Wuhi. Nah, KKN di Desa Penari ini menjadi film terlaris di Indonesia, mengangkat kisah mistis dan berhasil membangun rasa penasaran hingga viral dan banyak masyarakat berburu tempat ini ingin mengetahui bagaimana kisah sebenarnya. Oke Bres, saya dan teman-teman juga penasaran akhirnya menelusuri tempat ini dan ingin menguak kebenaran dari cerita mistis tersebut. Mudah-mudahan di depan nanti kita bertemu dengan seorang narasumber yang bisa memberikan keterangan yang sebenarnya. Sekaligus mengunjungi sejarah petilasan Prabu Tawang Alun sebagai cikal bakal kota Banyuwangi ini, serta beberapa sumber mata air yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Prabu Tawangalun adalah seorang raja yang namanya dikenal di wilayah timur Pulau Jawa, utamanya Kabupaten Jember, Lumajang, dan Banyuwangi. Bahkan, nama terminal bus di Jember adalah Tawangalun. Dan sebelum Universitas Jember berganti nama, dulunya adalah Universitas Tawangalun. Bebres mari ngene menuju ke Sumber Kaputren. Sumber Kaputren itu pemandiane putri-putri zaman Raja Blambangan nak kene.
Nah, iku sampingku iku. Wih. Rawa bayune iki. Ya Allah, gak nyongko aku tutuk kene rek, alhamdulillah. Sing arane viral. Desa Penari iki ya, iki Rawa bayune iki. Kok tutuk kono kok ngevlog nang Desa Penarine sing jarene ya Desa Gaib iku lho, Bras. Insyaallah kok aku tak minta keterangan saka juru kuncine. Do golek jimat kabeh nak ngene rek. Jimat tolak melarat. Maksude iku gak melarat ati, Bres. Kabeh rezeki iku wis didum karo Gusti Allah sing gawe urip. Ya dadi ya kudune bersyukur apa anake diparingi Gusti Allah. Artine tolak melarat iki ojo sampai melarat ati. Ojo sampai sombong, tinggi hati, takabur. Lan sak turute mbae danyange sing ngomong iki, Bres. Bener, Bres ya. Ucapan adalah doa. Awet nom. Sehat walafiat. Oke rezekine. Amin loh, bapaknya ngamini. Pak, masuk YouTube, Pak. Dadah, Pak. Ya Allah, brengose sampean, Pak. Yang lewati sungai, Bres. Ah, Itu kesini dulu baru nanti itu. oh, mereka dalannya berundak-undak ini, Bres. Nah. Musola Sobilul Khairat. Ono musola nih, Bres, alhamdulillah. Yang masuk di film kan ini. Oh ini, ya. Yang dipakai itu loh, dipakai orang KKN itu yang itu. Yang masuk film. Oh yang masuk film. Ya. Oh ya. Syarat deh, itu deh. Ini sumber Dewi Gangga loh, jenenge padha karo aku Dewi. Alhamdulillah seger. Seger banyune kok banyu kos. Prabu Tawang Alun adalah Raja Blambangan yang menjadi cikal bakal Banyuwangi. Selama pemerintahannya, Blambangan dalam kondisi loh jinawi. Akan tetapi adiknya Wirobroto yang memiliki watak keras berusaha merebut kekuasaan Prabu Tawang Alun. Wirobroto dibantu seorang patih bernama Gringsing melakukan pemberontakan dan keduanya dikalahkan oleh Prabu Tawang Alun dalam peperangan. Prabu Tawang Alun menyesal atas kejadian tersebut dengan rasa penyesalan yang berkepanjangan, sehingga dia memutuskan untuk melakukan pembersihan diri dan mengasingkan di sebuah hutan bersemedi di dekat telaga di kaki Gunung Raung. Telaga tersebut dikenal dengan nama Rowo Bayu. Nah, kalau TK itu pasti tahu dengan saya. Lo nih. Assalamualaikum Salam. Pak Dirman, juru kunci. Bukan, saya pengelolanya. Oh pengelola, Ya, dengan Ibu. Dengan Dewa Dewi Ngetrip YouTube channel. Oke. Saya masuk ini sudah mulai dari pertama Itu masuk. pintu masuk sing hutan-hutan. Ya. Itu kayak merasakan yang memang beda. Ah, Nah itu nanti oke. saya minta diceritakan kok bisa beda auranya. Terus ini sejarah Rowo Bayu sama ini apa petilasan Prabu Tawang Alun. Ya, Tawang Alun. Tawang Alun lebih mengupdate berita terkini, kondisi yang terkini. Katanya Oke. ada kunci yang apa gitu. Terima kasih. Dari tadi Dewa Dewi Ngetrip. Dewa Dewi Ngetrip. Jadi dewa itu laki, dewinya cewek ya. Oke. Nah, terima kasih pertanyaannya masuk ke warna wisata merasakan perbedaan ya. Oke. Berbeda. Itu faktornya faktor alam benda. Karena di sini udaranya sangat sejuk dan udara segar. Jadi kalau lagi panik ya, lagi penat, habis kerja nongkrong di sini akan segera ini, segera fresh lagi. Cerita tentang pertapaan ini sakral bunda. Banyak pejabat yang sebelum menjabat menempat di sini untuk berdoa kepada Allah. Bukan berarti musyrik, tapi tempat ini merupakan satu tempat yang sudah terbukti waktu zamannya Prabu Tawang Alun beliau mendapatkan
Wangsit. keistimewaan ya dengan macan putih dari sini. Jadi di tempat ini beliau bertapa dan ada macan putih. Kemudian sekarang ini dulu menjadi satu dengan desa Songgon, bukan desa Banyu. Awalnya yang babat ini almarhum Lurah Dirjo. Jadi dia ngawali dulu jalan nggak bisa Bu, sampai ke sini mobil nggak bisa, kendaraan nggak bisa, harus jalan kaki. Sekarang enak ya. Nah, sekarang sampai di depan lokasi mobil bisa. Kemarin 2001 saya baru masuk ya. Awalnya ini dikelola oleh beberapa ya. Saya masuk ini rusak semua, atap-atapnya nggak ada, bangunan kantor nggak ada atap, kemudian aulanya juga sudah mau roboh, musola yang sana udah nggak ada atap. Alhamdulillah tanpa bantuan siapapun, saya hanya mengandalkan Allah ya. Masya Allah. Saya bangun sendiri, saya benahi sendiri. Masya Allah. Lanjutnya kena COVID, lockdown, akhirnya kita nggak ada ini, nggak ada, Donatur. nggak ada masuk. Oh ya, nggak ada pemasukan dari Ya. wisatawan gitu. Kita juga tutup. Mulai hari raya 3 hari kita buka, alhamdulillah ini udah ada. Alhamdulillah, ada pemasukan Iya, wisatawan ada masuk. pengunjung yang sudah boleh masuk. Apalagi udah mulai viral itu ya, Ya, Pak ya. ini viralnya itu Desa Penari ya Bunda. Iya, Desa Penari. Nanti saya mau ke sana. Dekat nggak lokasi dari sini? Itu kalau ke sana pakai ojek. Oh, Nanti ada yang siap ngojek ke sana. iya. Nah, Desa Penari itu ceritanya sih, saya juga nggak ini ya, nggak bisa detail. Iya, nggak apa-apa. Cuman singkat. ceritanya gini, ada KKN 2008-2009 dari Surabaya sampai di sini, ada 2 sejoli dari yang lain itu menikmati ya, menikmati sehingga, tapi tidak di sini melakukannya, di luar sini. Melakukan nopo. Hubungan, Oh, hubungan asmara ya. Itu di luar sana, kemudian sampai selesai diajak mampir seorang yang katanya itu, nah, disitulah mulanya masuk dimensi lain. Oh, nggih, masuk ke dimensi lain. nggih. Disuguhi makanan, dijamu, Nggih. nah, ngobrol-ngobrol, tanya jawab. Inilah namanya Desa Penari seperti itu. Oh, nggih, nggih. Nah, sepulang dari itu kan pulang di bawah sini ngobrol sama temannya, cerita bahwa di atas ada Desa Penari. Temennya nggak percaya, Nggih. dia membuktikan ini loh saya dibawahi oleh-oleh. Ah, Yang oleh-oleh itu awalnya dibungkus koran kok jadi bungkus daun ya. Setelah dibuka itu kepala kerang. innalillahi. Nah, pingsanlah si laki-lakinya, kemudian dicarikan obat di sini, sakit nggak sembuh, dibawa pulang ke Surabaya dan meninggal. Nggih, nggih, sampai meninggal. Selanjutnya ceweknya juga dalam waktu berikut 1 bulan kemudian ada informasi katanya juga meninggal. Mengikuti. Nah, sebatas itu yang saya tahu, beritanya seperti itu. Dan saya coba tanya-tanya kepada masyarakat, apa ada sih, mana sih tempatnya? Nggih. Nah, itu ada tempatnya di Desa Darungan Lala. Tempat nopo niku sing di Tempat kejadiannya itu kejadiannya, nggih. di sekitar itu. Nah, kalau ibu mau ke sana bisa diantar nanti sama teman-teman yang Itu desa goib gitu ya? Sing Desa Des- goib. itu desa mati. Dulu ada desa tapi sudah nggak ada penghuni. Desanya sudah nggak ada, tinggal bekas-bekas bangunan rumah. Dan ke sana tidak bisa mobil, Bunda, hanya Oh, motor, enggak bisa mobil, gak iso mobil, Bres. hanya Numpak sepeda motor. ya ini ojek ya. Tak. Oh ya, kalau untuk ojek itu Kalau kita nggak ini ya, nggak tahu ya, yang itu kan urusan ojek. Tapi rata-rata di sini 100.000. oh ke sana 100.000 itu. pulang Ya, pergi nggih, Pak? PP. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ke dengan Nggih. yang kami pertahankan adalah ini petilasan dan cikal bakal Banyuwangi itu di sini. Oh, kita bawa Banyuwangi. Belakang sana tadi saya lihat Nah, itu ada ada sumber sumber, air. jangan coba nanti bawa botol Nggih. atau minum di situ sampai rasakan sensasinya. Nggih, saya bawa botol memang. Ya, kalau mau mandi di sini, habis mandi jangan rasakan. Nah, konon Khasiatnya katanya nopo, Pak? satu ya sehat, Nggih. fresh, dengan fresh dan sehat ini kan
apa ya, semuanya menjadi nyaman gitu loh. Diyakini ya banyak yang merasakan ketika ada orang dari kecamatan lain ya Bunda, dari Glenmore, dari daerah selatan itu di sini bawa pickup, ngambil air di sini, bawa jerigen itu, yang itu dijadikan untuk obat, dikasih doa-doa dan pasiennya banyak dan sembuh. Alhamdulillah ya, dan karena Allah semua. Jadi semuanya lantaran kayak itu. Nah, kalau jenengan mau coba mandi di sini, nanti jenengan rasakan apa yang Anda rasakan. Nanti sampean komentar sendiri. Oh, aku tambah cantik. Oh, aku awet muda. Sampai di rumah saya rezeki lancar. Nah, seperti itu. Tempat ini tempat yang menurut saya luar biasa. Tuh tidak kalah dengan tempat-tempat suci yang lainnya, tapi kalah tetap dengan Mekah ala nggih, nomor 1 nggih. Pak Dirman, saya Dewa Dewi Ngetrip YouTube channel mengucapkan banyak terima kasih atas semua informasinya. Mudah-mudahan masyarakat puas. Terima kasih. Dan semakin banyak yang datang ke sini, jadi bisa bantu ini omset enggak, untuk manage. Ini nambah Bunda. Nggih, monggo. Ini enggak angker gitu loh. Oh, enggak angker. Enggak angker, ini bersahabat semua untuk orang-orang yang baik. Nggih. Kalau jahat jangan ke sini. Oh, nek jahat ojo mrene. Kalau nek jahat jangan ke sini. Kon jahat apa gak? Kalau jahat tolong jangan di sini, ke sini niatnya berhibur. Kalau mau bermohon ya silakan. Di sana ada musola yang Muslim, yang Hindu di sana ada pura. Nah, ini tempat khusus untuk berdiam diri. Tapi kalau untuk Prabu Tawangalun sendiri itu agama Hindu atau Islam, nggih? Kalau Sejarahnya. tahun segitu Bunda, 16 sekian. Nggih. Ini Islam kayaknya ini masih meragukan lah untuk iya. Tapi intinya gini. Tuhan itu murah, gitu. Tidak peduli itu. Yang penting ada niatan Ibadah, niat dados yang sae. Seperti itu. Dan itu di dalam itu batunya ada tapak kaki loh. Oh, dalam ini ya? Iya. Oh, Di ada dalam tapak kakinya Prabu Iya. Tawangalun. Dewa Dewi Ngetrip di subscribe. Bres. Oke. Di pegunungan yang terletak di Dusun Sambung Rejo, Desa Bayu, Kecamatan Sanggon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, terdapat sumber mata air pegunungan yang diberi nama Sumber Kamulyan, Sumber Gangga, dan Sumber Kaputren. Karena sumber mata air tersebut tak henti-hentinya mengalirkan air, sehingga terbentuklah genangan dan menjadi rawa yang kemudian hari diberi nama Rawa Bayu, yang berarti sebuah rawa-rawa dengan angin sepoi-sepoi. Nah, ini kita melewati pojok Songo atau bangunan pojok 9, memiliki sudut 9 ya, tempat rapatnya Raja Blambangan dan para punggawanya. Pada saat itu mereka berubah wujud menjadi macan putih. Begitu ceritanya. Rawa Bayu ini merupakan tempat sakral yang terdapat sebuah pura peninggalan Prabu Tawangalun. Pura tersebut memiliki 2 patung harimau dan di pura tersebut juga tempat Prabu Tawangalun bersemedi. Aku mau atus lho, Bres. Nek jero kamar mandimu kembenan ambek kain putih koyo mori mau. Mari adus ngalap barokah, terus munggah ngelewati pojok Songo iku mau, tempat meetingnya para raja. Terus undak-undakan kodok dimak lumi senggol-senggol tapi sehat. Kita menuju ke peninggalan Prabu Tawangalun berupa candi. Nah, candi iki dijogo macan loro. Sing ngomong macan loro. Lek ndukur titik iku, nah sorot iku titik iku purane iku. Nah, purane engko merono kok diluk. Ayo saiki mrene, Dik. Iki cara Hindu iki penjagane, Bres. Mangane dikek sarungan ngene kok dikek klambi. Sing jaga. Iki purane. Om Swastiastu, salam rahayu. Iki ono bekase sesajen menghormati leluhure. Nah iki penjagane, Bras. Wit loro ngene iki artine penjaga. Nah dikai sarung kotak-kotak ini seolah-olah seperti penjaga yang pakai baju gitu ya, Bras ya. Enak. Purane
Om Swastiastu, salam rahayu. Iki purane Dres, peninggalan agama Hindu ya. Untuk menyembah atau sembahyang, mereka memujane para leluhure, dewane nak kene tinggone. Kalau di sana tadi kita nemu musola. Jadi agama apapun boleh masuk sini. Mudah-mudahan semuanya lestari nggih, Mbah. Para dewa iki purane Dres. Ayo kita turun. Swastiastu, salam rahayu, nyuwun pamit rumiyin nggih. Pamit yuk, pamit. Kalau udah pamit selesai di sini, ya, kita langsung menuju ke sana. Nggak boleh balik lagi. Ngoten dawuhe juru kunci. Di lokasi inilah Prabu Tawangalun mengasingkan diri dan bersemedi di sekitar lokasi yang sekarang menjadi pura. Dan Prabu Tawangalun bersemedi selama kurang lebih 40 tahun sampai akhirnya beliau mendengar bisikan suara yang menyuruh Prabu Tawangalun berjalan menuju ke Alas Purwo. Ketika sampai di Alas Purwo, Prabu Tawangalun bertemu dengan sosok harimau besar dan kemudian mendapatkan bisikan suara lagi yang memerintahkan beliau untuk menunggangi harimau tersebut. Dan jika harimau tersebut berhenti, maka turunlah di lokasi tersebut. Prabu Tawangalun melaksanakan perintah menunggang harimau tersebut dan turun di sebelah timur lereng Gunung Raung. Setelah Prabu Tawangalun turun, kemudian harimau tersebut menghilang. Dan di tempat tersebut Prabu Tawangalun membangun kerajaan kecilnya. Namun di sisi lain, Wirabroto yang saat itu menjadi raja ternyata membuat rakyatnya cemas dan tersiksa atas kepemimpinannya, sehingga banyak rakyatnya yang lari dan memilih untuk ikut kerajaan Prabu Tawangalun. Halo guys, alhamdulillah tadi kita sudah ngevlog di Rawabayu, kemudian di petilasan Prabu Tawangalun sama sumber kemuliaan. Tadi saya juga sempat mandi, kemudian kita juga melihat ada pojok 9 dan tempat meeting para raja yang pada saat itu membo atau berubah wujud menjadi harimau. Nah, bumi perkemahan kono menuju sana. Terima kasih atas kunjungan Dewa Dewi Ngetrit bagi wana wisata bersejarah cikal bakalnya Kota Banyuwangi. Selamat menikmati, sampai jumpa kembali di waktu yang lain. Dewa Dewi Ngetrit, subscribe terus. Halo Bres, Niki anu napa namanya? ini kita menuju jalan ke desa penari yang di viral-viralkan. Sebetulnya desa penari itu tidak ada, itu hanya ilusi. Dan pada waktu itu para mahasiswa KKN dibawa ke alam goib. Mau tahu desa goib seperti apa? Ayo kita cuci. Capek wes. Yes. Kita menuju desa penari.
Nah ini kawan-kawan, ada pohon besar yang diceritakan di film Desa KKN Penari itu ya, yang di bawah pohon besar ini ada beberapa sesajen gitu ya teman-teman. Kita lihat ini pohonnya besar banget ini teman-teman. Pohon yang disakralkan ini ya teman-teman. Dan dimengerti juga bahwa Desa Penari itu sebetulnya desa gaib ya, jadi tidak ditemukan wujudnya. Di balik kisah ini, wallahu alam bisawab, mari kita ambil hikmah masing-masing. Sing saya berada. Iki bumi perkemahan iki Bras, nak iki Bras. Nah, cuma sekarang bumi perkemahan sudah ditiadakan sama warga setempat ini. Apa kok gak oleh ono perkemahan mana Pak? Ya karena Sejak kejadian. Oh, mengingat kejadian Desa Penari. Ada tindak asusila itu ya Pak ya? Oh, gak oleh. Awakmu kate camping ning kene. Gak oleh. Turu omah iki. Dewa Dewi Ngetrip subscribe. Bres. yes. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah. Bye bye. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi di channel Dewa Dewi Ngetrip supaya teman-teman bisa mengikuti perjalanan saya kemana nanti vlog-vlog berikutnya, tentunya di tempat-tempat yang viral dan seru. Acikicus. Oh ya Mbak, tari asli yang Desa Penari itu kan terkenal dengan tarinya. Nah itu tari gambyong, jaipong, tari apa Mbak? Tari sebelang itu. Kalau penarinya itu dalam keadaan tidak sadar. Oh sing nari gak sadar. Surupan ya. Lah sing nari iso apa Mbak? Ya, Oh iya. yang apa? Yang bau reksa di sana. Badarawuh itu tak? Bukan. 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 Oh, Kalau tari sebelang itu di Desa Uliulian. bisa ulilin. Iya. Mbak boleh dong kasih tahu sedikit teman-teman barangkali penasaran tari sebelang itu seperti apa? Tak terono Mbak. Ono Kalau koncone. tari sebelang itu kita tidak bisa menirukan karena yang bawa itu gaib. Contohnya kayak ngopo Mbak? Sing sak ruwe sampean. Pas nonton uang kesurupan, ayo coba Mbak. 3, 2, 1. Ya gini tariannya sudah ngawur kayak gini sambil itu Oh, jalan mana? keliling desa. Ngene tok ki nari Mbak, ngene tok Iya, nari. iya tapi dia jalan sendiri Oh. dalam keadaan tidak sadar. Ini Mbak musik gak ini. Kalau cenderungnya Oh, coba sing ganteng ya.